Hai, selamat datang di New Tarot Reborn. Ini adalah channel kedua dari New Tarot Indonesia. Sekarang aku ingin lanjutkan di sini upload video dengan topik saran bagi masing-masing zodiak. Dan sekarang aku akan upload untuk zodiak Sagittarius, oke? Nah, saran yang akan kamu dengar di sepanjang video ini Sagittarius bersifat sangat umum, general reading, general read. Jadi mungkin nggak semua orang bakal bisa cocok dengan sarannya, atau bisa jadi situasinya memang completely different with your own story. So kalau misalnya memang nggak cocok ya nggak apa-apa, ini memang bukan untuk kamu mungkin ceritanya, oke? Kita langsung aja di sini, Sagittarius, ke saran kamu. Di sini aku akan bukakan tebaran Celtic Cross. Kita akan lihat apa sih kendala yang kamu hadapi, kemudian potensi situasi yang akan terjadi, outcome-nya, dan saran-sarannya buat kamu, oke? Here we go. Sagittarius, saran untuk Sagittarius. Saran untuk Sagittarius. Let's see. Saran untuk Sagittarius. Oke. Kartu pertama di sini Sagittarius ada Strength card. Oke. Kemudian di sini ada Five of Wands, the Chariot, the Fool card, Six of Swords, Page of Wands, Six of Cups, Eight of Swords, Nine of Pentacles. Kemudian terakhir di sini ada Ten of Pentacles, oke. Bottom of the deck ada kartu Two of Swords. Oke. Sagittarius, aku ngerasa di sini kayak ada sesuatu yang kamu ngerasa kayak bagus kelihatan di awal, oke. Wow, this is great. Looks so delicious. Looks so good. At the beginning, semuanya di awal semuanya terasa begitu menyenangkan. Kamu positif, kamu fokus, kamu optimis bahwasanya segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Tapi kemudian di pertengahan jalan kamu kayaknya merasakan ada ketidakcocokan, ada menemukan kendala di sini. Oke, apapun itu situasi atau kondisi yang kamu alami saat ini, area apapun di sini keterlibatannya, oke? Dan kamu merasa di sini ada konflik batin, oke? Apakah ingin bertahan dengan situasi ini atau moving on with another choice or option, oke? Tapi pada dasarnya aku ngeliat di sini kamu masih ada harapan ya, masih ada gairah untuk bertahan dengan keputusan kamu, dengan situasi kamu saat ini. Kamu ngerasa kayak masih ada harapan, pasti nanti ada light at the end of the tunnel, pasti ada good ending di situasi apapun ini yang kamu berada saat ini, oke? Kamu masih ada harapan untuk itu, kayak you trusting your own intuition. Kamu percaya dengan intuisi kamu kali ini, oke? Dan aku ngelihat di sini, this is something major. Ini nih sesuatu yang berdampak besar ke kamu. Bisa jadi ini sesuatu yang long term situation kind of thing here. Bisa jadi ini soal pernikahan, bisa jadi ini soal bisnis ya, family business, karena ada kartu Ten of Pentacles di sini di outcome-nya kamu. This is also speaks about family business. Atau bisa jadi ini soal karirnya kamu, oke? Karir yang bisa dibilang sesuatu yang ingin kamu lakukan untuk bertahun-tahun, atau bisa jadi kamu sudah berada di karir ini selama bertahun-tahun dan sekarang kamu ngerasa kayak ingin mencoba hal baru dalam hidup kamu, karena di sini ada kartu The Fool di immediate future. Bisa jadi ada situasi seperti itu, oke? Ada keraguan antara ingin melangkah dengan peluang baru atau bertahan di tempat kamu berada saat ini.
saranku ada kartu Six of Cups, oke? Ada kartu Six of Cups muncul di sini. Aku ngerasa sejujurnya aku ngerasa kayak kamu perlu bertahan di sini, Sagittarius, oke? Bertahan dalam konteks karena ada Nine of Pentacles di sini di hopes and fears-nya. Aku ngerasa konteksnya di sini bertahan jika kamu ngerasa masih secure dan kamu ngerasa stabilitas emosional kamu tidak terganggu di situasi apapun yang kamu hadapi saat ini. Kalau misalnya kita analogikan, let's say ini tentang bisnis keluarga seperti yang aku bilang tadi. Kamu mungkin di sini pengen coba peluang baru, new venture, atau bisa jadi di sini kamu pengen coba karir ya, karir di tempat lain. Aku ngerasa di sini bertahan. Aku ngerasa saran utamanya Sagittarius, oke? Six of Cups, oke? Kenapa aku bilang bertahan? Karena juga ada kartu Nine of Pentacles. Kamu di sini mungkin juga khawatir bahwasanya kamu bakal ambil keputusan yang salah di situasi apapun yang kamu hadapi ini. Let's say seperti yang aku bilang tadi, contohnya kalau misalnya saya sekarang coba peruntungan baru, Mbak, di luar dedikasi saya di bisnis keluarga misalnya. Apakah itu baik bagi situasi finansial saya pribadi? Karena mungkin tujuan utama kamu adalah financial independence, oke? Kamu pengen kemerdekaan finansial, kamu pengen independen lah secara generalnya, dan itu yang kamu takutkan. Kalau misalnya saya ambil peluang baru, apakah itu baik bagi peluang karir saya di masa depan atau malah akan membahayakan? Aku ngerasa di sini memang bertahan sarannya di sini Sagittarius, oke? Karena aku ngerasa kamu perlu di sini untuk lebih memahami situasi, kayak membaca situasi dengan lebih baik. Karena aku cenderung di sini kamu akan lebih tidak heran sih, karena Sagittarius itu suka ambil resiko juga individunya. Karena di sini ada kartu The Fool. The Fool adalah kartu mengenai taking the risk, taking the leap of faith, right? Dan aku cenderungnya ngerasa kalau misalnya kamu terlalu terburu-buru di sini untuk ambil resiko, kemudian keluar dari zona nyaman kamu, karena aku ngerasa kamu benar-benar lagi secure untuk saat ini. Cuman ada pergulatan batin mungkin antara pengen mencoba peruntungan baru atau tidak. Saranku jangan, bertahan di zona nyaman kamu dulu, karena aku ngerasa kendala eksternal yang akan kamu hadapi ke depannya, aku ngerasa masih akan cukup rough, atau bisa jadi akan semakin besar kendalanya gitu loh. Sesuatu yang aku ngerasa akan bikin kamu jadi lepas kendali sedikit nih Sagittarius, oke? Nah itu sarannya. Aku juga ngerasa kalau misalnya kita berbicara mengenai bisnis, oke? Ada sesuatu di sini yang kamu yakini baik ya, antara kamu dan rekan kerja. Kalian udah ada partner bisnis cukup lama di sini, dan di pertengahan jalan mungkin ada semacam kendala. Bisa jadi di sini ada minor konflik karena ada kartu Five of Wands dan Eight of Swords, oke, di tebaran kamu. Sarannya di sini adalah coba untuk lebih memahami mereka, oke? Six of Cups, coba untuk lebih mengerti mereka untuk saat ini, karena aku ngerasa orang ini, siapapun orang ini atau siapapun partner bisnis kamu ini Sagittarius, adalah orang yang masih cukup worth it lah, cukup layak lah untuk dipercaya atau dikasih kesempatan untuk membuktikan diri lagi kepada kamu bahwasanya dia masih bisa memperbaiki kesalahan misalnya, oke? Mungkin apapun di sini ya, situasi bisnisnya ini berkaitan dengan uang dalam jumlah besar, karena ada 9 to 10 of Pentacles dalam jumlah besar. Terserah kamu, karena masing-masing individu pasti taksiran besarnya itu udah berbeda-beda, dan penonton aku yakin dengan latar belakang yang berbeda-beda, karena yang datang personal reading juga berbeda-beda latar belakangnya, dan aku yakin kamu bisa membaca situasi kamu dengan baik. Dimana di sini aku sarankan kamu untuk jangan ambil resiko dulu, oke? Jangan ambil keputusan yang tergesa-gesa dulu, jangan terpancing dengan bisikan-bisikan yang gak jelas. Oke, kamu harus confirm dengan fakta yang kamu dapatkan, kamu harus valid dengan keputusan kamu, kamu harus ambil waktu kamu untuk
membuat keputusan ini, apapun keputusannya. Kalau misalnya ini soal relationship Sagittarius ya, let's say ini kamu lagi pacaran dengan seseorang, oke, atau kamu lagi pendekatan aja nih dengan beberapa individu. Aku ngerasa ada satu individu di sini yang menarik perhatian kamu banget. Entah di sini ada Leo, ada Cancer di sini, ada semua zodiak bisa sih pada dasarnya, oke. Satu individu ini kamu yakin dengan dia bahwasanya kamu bisa membangun sesuatu yang jangka panjang. Ada Ten of Pentacles, dan aku ngerasa bagi kamu yang nonton ini dan resonate, aku ngerasa memang tujuan kamu adalah jangka panjang. Ten of Pentacles. Hanya saja di tengah progres pendekatan kamu dan orang ini terjadi konflik. Ada Five of Wands. Dan saranku di sini adalah untuk Six of Cups, untuk reminiscing about the past, untuk lebih generous, untuk lebih kind, untuk lebih, aku nggak tahu kenapa muncul kata sabar di sini dari kartu Six of Cups ini. Be more kind, be more generous towards this person, whoever this person is, okay? Karena aku ngerasa kamu berhadapan dengan seseorang yang conflicted inside and out. Dan konflik batin yang dialami orang ini ya, dalam proses pendekatannya dengan kamu atau apapun permasalahan yang dihadapi orang ini, bukan salah kamu, not your fault, okay? Dan aku ngerasa pada dasarnya ya, ketika aku ngeliat kartu Ten of Pentacles, orang itu mungkin punya tujuan yang sama juga sama kamu, long term stability, let's say marriage, okay? Pernikahan. Tapi ya ada Eight of Swords di sini. Dia mungkin terpenjara di mental prisonnya sendiri. Dia mungkin di sini ada ketakutan-ketakutan tidak berdasar yang akhirnya mengurung dirinya sendiri di dalam ketakutannya tersebut. Dia jadi nggak kemana-mana. Ketika kita udah terkungkung dengan ketakutan yang tidak berdasar, kita jadi takut kemana-mana, kita jadi paranoid. Oke, jangan sampai Eight of Swords ini menuju Nine of Swords, jadi susah tidur, jadi menyesal, jadi ini itu, sehingga tidak ada perkembangan spesifik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, aku ngerasa kamu berhadapan dengan seseorang yang punya mental issues, dalam artian bukan penyakit kronis atau gimana ya, kayak orang ini mungkin punya trauma yang dia harus address that first, the problem harus dialamatkannya dulu tuh situasi mental issuesnya, okay? Atau past traumanya, apapun itu, atau kalian akan saling menyakiti di dalam hubungan ini. Aku ngeliat seperti itu. Jadi sarannya di sini adalah be more generous dan sabar dengan orang ini, siapapun kamu berhadapan, okay? Ada Ten of Pentacles di sini. Jadi aku sebenarnya ketika ngeliat Ten of Pentacles itu, aku pasti akan bilang kayak gini, kalian ada kemungkinan besar menikah. Cuman ketika aku ngeliat ada keterlibatan mental issues di dalam suatu relationship, dimana itu juga erat kaitannya dengan kedewasaan emosional seseorang dalam membuat keputusan, okay? Aku akan lebih, I tend to say that this relationship ya, potentially ya, memang ada potensinya untuk jangka panjang. Tapi untuk sekarang yang paling menonjol adalah outcome-nya adalah kalian berdua pada dasarnya punya tujuan yang sama, yaitu long term stability. Perwujudannya apakah ini bisa menuju ke sesuatu yang let's say komitmen seperti pernikahan, masih big question mark di sini. Ini tergantung dari individu yang kita bicarakan yang memiliki mental issues ini. Aku jadi ingat salah satu klien aku, baru kemarin aku chit-chat sama dia, dan aku harap situasi klien aku itu dan juga kamu semua yang mengalami hal yang demikian mengalami perkembangan yang baik ke depannya, okay? Karena aku ngerasa di sini potensinya bagus, ada Ten of Pentacles, udah ada niat yang positif pada dasarnya kamu dan dia ini, okay? Nah, itu tentang relationship asmara, okay? Untuk hal yang lebih umum lagi, aku ngerasa di sini apapun yang kamu coba wujudkan nih Sagittarius ya, aku ngerasa memang sekarang kamu udah mikir yang jangka panjang, kamu udah mikir yang security, kamu udah mikir yang proyeksi-proyeksi yang strategis lah untuk hidup kamu. Jadi aku ngerasa konflik apapun ini yang bikin kamu ngerasa
insecure, second guessing yourself. Okay, don't let this jangan biarkan ini mengganggu fokus kamu. Okay, jangan juga terjebak di dalam ketakutan yang tidak berdasar, Sagittarius. Just do you. Okay, kalau misalnya kamu ngerasa belum saatnya untuk keluar dari zona nyaman atau belum saatnya ambil keputusan drastis yang beresiko, jangan lakukan itu. Itu sarannya juga. Okay, so Sagittarius, ini adalah saran kamu di timeline ini. Semoga kamu suka. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan semoga kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, bye.